memang sahabat sudah tahu kalau ilmunya. Kita ni tak seluruhnya, Pak. Kagak kita tak salah tepak wong. Tumpak kita tepak, dia noleh. Nah, maksud Ustaz Somad nyawab tu itu. Jadi jangan kayak dibanding ke, oh berarti Ustaz Somad ni lolo. Tak ngerti dengan hadis. Jangan, Pak. Karena cara nyawabnya beda. Bukan tak tahu tapi langsung nyawab, teorinya langsung nyawab lapangan. Kalau Ustaz Adi tadi itu menurut Jana langsung nyampaikan apa yang ada di hadis. Nah, itu nyampaikan hadis. Kalau Ustaz Somad tadi nyawab langsung dengan kondisi lapangan. Tak usah tepat-tepat aja dia. Dan memang pada dasarnya hukumnya walaupun tidak ditepat tetap sah yang semayang itu di belakang itu. Kecuali semayang di mana? Imam semayang di sini, dia semayang jalanan sana. Nah, itu tak sah namanya. Lah putus sudah jauh nih. Ini kan masih di masjid, masih di dalam, hukumnya sah. Itu kalau fikihnya. Nah, jadi kadang-kadang ustadz-ustadz itu bukan tidak paham, cuman kadang-kadang cara nyawabnya yang beda. Nah, itu. Jadi kita nak baca-baca, nak teliti, jangan mudah langsung lolo ngertinya Ustaz Somad, tak ngerti dengan hadis. Pintalah Ustaz ini, tak usah dengar lagi. Nah, jangan. Nah, itu juga kadang-kadang Bapak terjadi, bukan di masalah masalah media baik. Kadang-kadang pecah anak pernah ngajar di sikok masjid. Sikok masjid itu ada orang 3 yang ngajar. Di sikok masjid itu ada orang 3 yang ngajar, bahkan 4 pengajarnya termasuk anak. Nah, kadang-kadang minta maaf jemaah ini pecahnya nak diadunya ustaz ni tadi. Maksudnya nak diadu argumennya. Lah bertanya dengan anak. Anak jawab A. Besok kajian Ustaz B. Ditanyanya pula pertanyaan yang sama. Jawaban Ustaz B lain lagi. Diadunya. Nya dako nunggu. Siapa ilmu yang paling pakem ini? Tidak boleh itu. Kalau itu niatnya memang untuk ngadu, itu tidak boleh. Kalau nak diskusi jangan itu caranya. Padu kan yang parah ya Ustaz. Misal dia nanya sudah dengan anak. Okey lah itu di hadapan umum. Kalau memang dia pengen nak diskusi lah bahasa. Besok nanyanya jangan depan umum lagi, karena pertanyaan itulah didengar oleh jemaah dan jemaah ujung-ujung bentrok itu nah. Tanya kaget dengan Ustaz besok. Saat aku kemarin nanya dengan Ustaz Ilham jawaban dia mah ini. Nah, dia tahu jawaban dia mah ini. Kiki rumah mana Ustaz? Itu ada pendapat yang lain. Itu namanya nak mencari ilmu dan berdiskusi, bukan nak ngadu. Ujung-ujungnya akhirnya pas dia nanya dengan Ustaz kedua jawab lain, langsung angkat tangan lagi. Ustaz Ilham kemarin tak baca itu Ustaz jawabannya. Nah, pening malah paket ke HP di lama-lama. Istilahnya tuh kan. Itu jadi kalau memang kurang seret misal dengan jawaban anak, nak nanya dengan ustaz lain, tanya dah apa-apa. Cuma jangan diadu depan orang lain. Nah, itu kan tanya dengan pakai. Anak kemarin nanya dengan Ustaz Ilham. Jawaban dia ini cak kurang seret itu Kiki kok. Benar beda apa ada pendapat lain itu nah. Dah apa? Kalau ternyata Ustaz Ilham tu keliru, dah apa? Sampai ke dengan anak. Namanya manusia, bukan nabi gitu. Iya, namanya manusia kan, mungkin ada kekeliruan, ada kesalahpahaman, ya bisa jadi, itu nah, tak jadi soal. Itu cara menyikapi, jangan sampai kaget laju kita, pemahaman kita juga laju bertolak belakang. Jadi siapa yang aku pakai? Nah, itu kan. Jadi cara memahaminya itu. Kalau memang ragu, ya tanya tadi, bilasi lagi, bahasa itu dibilasi lagi. Nah, baik, kita baca sekarang Kitabus Salat, bab tentang membahas masalah salat. Ta'rifus salat lughatan ad-du'a wa qila ad-du'a bil khair. Salat itu secara bahasa artinya adalah doa. Jadi kita tuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara bahasa. Secara syariat salat itu apa? Secara arti, maksudnya bahasa itu secara arti. Salat itu artinya doa. Secara syariat aqwalun wa af'alun muftatahun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim ghaliban. Secara syariat salat itu adalah
satu ucapan, perbuatan, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itulah dinamakan solat secara syariat. Aqwalan la af'alan. Karena di dalam solat itu ada yang namanya fi'il, namanya rukun qauli, ada namanya rukun fi'li. Qauli itu ucapan, fi'li itu perbuatan atau gerakan. Jadi itu. Ada solat aqwalan la af'alan. Ada solat yang ucapan baik tapi tidak bergerak. Tidak bergerak. Solat apa itu? Jenazah. Solat jenazah. Berbacun nih. Tidak katik rukuk, katik sujud, katik apa-apa. Jadi cuman berbacun nih. Allahu Akbar, bacaan nih. Katik rukuk, katik sujud, katik i'tidal. Itu solat yang ucapan baik tapi tidak pakai gerakan. Itu pernah juga dulu terjadi dengan Abu Nawas Abuji. Pernah dengar Abu Nawas ya? Abu Nawas kadang-kadang jadi imam mayang jenazah. Ya kalau barang ni jarang dipakai kan, nak nunggu meninggal kan baru dipakai. Ya kalau solat ini kan dipakai terus 5 waktu. Ingat, ya ini jenazah ni jarang-jarang. Manalah tak pernah pergi orang meninggal, tumpak sekali pergi orang meninggal kongkong jadi imam. Nah, tumpaklah jadi imam, lupa. Habis walat dolin, rukuk langsung. Allahu Akbar. Rukuk. Akhirnya ditanya oleh orang, ngapa semayang masing-masing ya berawas. Semayang jenazah ni nak katik rukuknya uji wong. Uji dia, jenazah ni dosanya banyak. Kalau cuma tegak beda cukup uji dia. Perlu nak dirukuk tu, biar dosa diampun. Menanglah dia tu lah rukuknya masih. Iya, kelakar betul ada dia. Nak menang di dia tu lah, nandak salah. Jadi nandak kalah Abu Nawas itu namanya. Nak menang tu lah. Ya banyak. Itu jadi. Jadi tak katik gerakan, cuman ada ucapan. Kemudian ada lagi solat wong yang tak bergerak tapi cuma ucapan. Solat siapa itu? Solatul marbut, solat orang yang dikibat. Wong dikibat, ditangkap, ditawan, dikibat nah. Baca bergerak. Baca, dah baca rukuk, dah baca sujud. Macam dia. Palaknya bae bergerak. Palaknya bae bergerak. Allahu Akbar, rukuk, sujud agak dalam tadi. Allahu Akbar. Ini ke bae? Gerak ke bae dikit. Tak baca dia sujud, tak baca dia rukuk. Mbak wudu tak baca juga itu. Mana baca wudu? Jadi mana solat? Solat menghormati waktu. Lagi kalau dia dilepas tu oleh bandit itu, solat yang tadi diqadha. Kalau ternyata palanya ditembak oleh bandit itu, solat dia diterima Allah. Namanya solat menghormati waktu. Jadi kalau sudah masuk waktu, walaupun dalam keadaan ditangkap, ditahan, dikibat, diapapun, tetap semayang, tidak wudu, tidak ngadep kiblat, tidak ngapa-ngapa, kok itu kibat itulah solat. Pokok itu tetap solat. Kapan lepas dari kibatan itu, dari bandit itu, diqadha. Kalau ternyata meninggal dunia, dibunuh dan lain sebagainya, solat kita tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Dicatat sebagai wong yang tidak meninggalkan solat. Itu maksudnya. Solat yang dikibat itu solat yang cuma ucapan tapi tidak katik perbuatan. Ada lagi af'alan la aqwalan. Ada yang bergerak cuma tidak ngomong. Solat siapa itu? Bergerak tapi tidak bersuara. Solat siapa? Solat wong bisu. Wong bisu mana? Bergerak. Bisu, mana kendak dia? Iya, suara dah ganti. Mana kendak dia? Bergerak tapi tidak bersuara. Baca jadi imam, mana baca? Dia tulang jadi ini. Jadi dia tak baca jadi imam, tak baca. Solat cuma untuk dia tulang. Solat untuk dia tulang. Tak baca dijadikan imam. Solatnya wong bisu. Akhros itu orang bisu. La af'alan wala aqwalan. Ada wong yang
Idak solatnya idak bergerak dan idak bersuara. Siapa? Si bisu tadi kena kepet. Si bisu tadi kena kepet. Idak bersuara, idak bergerak pula. Wah, sedihnya ya Allah. Itu. Jadi ada beberapa solat yang jadi solat itu tidak melulu perbuatan dan ucapan. Ada kadang-kadang wong yang ucapan, tapi kadang-kadang juga ada sekedar perbuatan baik. Tadi sudah disampaikan beberapa tentang penjelasan daripada solat orang yang dalam keadaan dikibet, dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Fadlus solat wahya rukunul tsani min arkanil Islam. Salat ini adalah rukun kedua dari rukun Islam. Salah satu rukun Islam yang paling banyak ditinggalkan. Paling banyak ditinggalkan saat ini di akhir zaman ini adalah salat. Kalau puasa masih puasa. Walaupun singit-singitan pasti puasa. Malu, ada rasa malu maksud anda. Tapi kalau orang tak semayang, katik rasa malu sudah. Puasa tadi Ramadan puasa Pak, tumpak lebaran sanjo-sanjo mayang zuhur ida, mayang asar ida. Biasa lah. Duduk berjejak lah ngempang ni. Anak ni tadi bukannya budak kecil lah balik kalau tua mampu kalau katik semayang Pak, tapi biasa lah. Tapi giliran tak puasa budak ini tadi jadi ulu-uluan, gila tua bangku tak puasa. Udah. Tapi giliran masalah semayang dianggap biasa weh. Maka tu di akhir zaman ini solat inilah yang paling banyak ditinggalkan, dan uang yang meninggalkannya pun merasa tak katik dosa. Maka beruntunglah Bapak kalau kita dijadikan oleh Allah Ta'ala uang yang bukan meninggalkan solat tapi lambat semayang, hati kita sudah bimbang. Beruntung itu Pak. Beruntung kalau kita dijadikan oleh Allah, hati kita diinjak oleh Allah Ta'ala, rasa gelisah, bukan tinggalkan semayang, terlambat semayang, gelisah. Beruntung Pak, dijago itu. Dijago dengan rajin terus ibadat masjid. Ada orang tidak semayang ke masjid, ya kalau uzur biasa ke masjid. Ketika tak ke masjid, tak lemaknya nanti rasa. Nah itu beruntung Pak, hati orang model itu. Ada orang yang tidak semayang dia lagi biasa be. Nah tapi ketika kita Allah unjuk rasa itu, tidak semayang ke masjid rasa tak lemah. Tidak semayang tepat waktu rasa tak lemah. Karena uzur. Motor, mobil, baca. Motor kan aja jambu juga. Baca. Nah ini rukun yang kedua. Saat ini paling banyak ditinggalkan oleh umat Islam, umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jago di kita ku anfusakum, jangan di kita baik, tapi sambung ayatnya wa ahlikum, dan jago anak keturunan kita, bini kita dari api neraka. Artinya dari hal-hal yang membuat bisa masuk ke api neraka, meninggal kesemayang, jangan sampai. Dulu zaman Nabi pernah ada binatang peliharaan, entah itu kambing atau keledai atau apa, yang kandangnya itu di bawah rumah. Jadi rumah panggung lah itu rumah panggung. Jadi kandangnya itu di bawah. Akhirnya ini binatang ternak ini ngamuk-ngamuk tuh di bawah kandang, ngamuk-ngamuk. Akhirnya lepas dari kandang, keluar dari kandang, bertemu dengan baginda Nabi SAW. Karena Nabi adalah salah satu Nabi yang mukjizatnya baca ngomong dengan binatang juga. Ditanya oleh Nabi, ngapo wong pucuk tidak semayang ya Rasulullah? Wong pucuk tidak semayang. Allah tiap hari melaknat, aku di bawah tu lah. Uji binatang itu. Tiap hari Allah melaknat rumah itu, aku di bawah tu lah. Kena kelepet tak lemak ya Rasulullah. Jadi bayang ke binatang rasa ke Pak, panasnya rumah wong yang tidak semayang. Tapi wong yang tidak semayang ini malah lemak-lemaknya di rumah itu. Cuman bukan masalah panas ya Pak. Kadang-kadang wong yang tidak semayang tu rumahnya
tenang, maksudnya tidak ngasuh malas, tapi ngibut terus. Dak aku dengan bini pengibutan, dengan anak berjenggutan misalnya. Nah, dibuat Allah dak tenang. Iya, dak kate keberkahan dalam rumah tangganya. Mungkin dak ada panas, AC-nya 8 iko misalnya. Tidak panas rumah dia. Nak kena azab sama mana istilahnya dak kate dia ngasuh panas. Cuma binatang ini kena auranya. Ini kena aura laknat dari Allah tadi itu. Cuman kita beda kejiwaan. Mereka binatang-binatang itu mereka merasakan hal-hal tersebut. Jadi mereka tuh merasakan hal-hal itu. Pecah maaf kata tuh wong nak meninggal itu kutu keluar, Pak. Pernah tak ingat? Wong yang nak meninggal itu kutu yang di kepalanya keluar dewe. Anak pernah nyaksikan itu. Dan memang anak tanya dengan wong tua, kalau nak meninggal memang dia keluar deh. Jadi pas bowling itu keluar deh di kasur. Dia di ini. Kalau dia tahu hawa badan gitu, Pak. Nah, belum meninggal, masih makan semangkok masih. Nah, didulangi semangkok. Tapi kutu lah berjalan kalau ngapa dia tahu hawanya sudah, Pak. Malaikat nak nyambut tuh. Nah, kita tidak tahu. Nah, jadi binatang itu lebih sensitif, mungkin bahasa gitu deh. Lebih sensitif, dia lebih ngaso. Coba juga kutu, betul lah. Iya, malam itu baliklah. Iya. Cuma tidak apa-apa di masjid tinggal lah apa. Malam itu mendap lah masjid. Iya. Menkutu lah itu mendap lah di masjid. Iya. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Aqimis salata di zikri. Dirikan salat, gawekan semayang di zikri, untuk mengingatku, kata Allah. Jadi salat itu digawekan untuk mengingat Allah. Tapi kebalikannya, kita ni semayang bukan ingat Allah, ingat utang. Lagi semayang terbayang di utang. Oh ya Allah, dah lunas sampai lupa baca Fatihah. Imam tahu-tahu kok Allah Akbar, terkejut baru. Nah, Fatihah belum terkejut. Ngapo? Bayangan tadi itu bukan mengingat Allah, tapi mengingat duniawi, ingat utang, ingat masalah. Maka itu Bapak takbiratul ihram. Kan disebut dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu filosofinya bahasanya. Filosofinya itu maksudnya itu takbir itu mengharamkan yang halal. Maka itu disebut ihram, mengharamkan yang halal. Kopi susu halal lah, teh susu halal. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, haram tak? Haram lah, lagi sembahyang. Mana minum kopi susu? Nah, jadi filosofi apa? Dibabitkan kalau ke belakang. Masalah kita, utang kita, ribut kita dengan rumah tangga segala macam, babit ke kalau ke belakang. Allahu Akbar. Nah, aku lagi ngadep Allah. Babit dulu. Tidak, kalau gitu mainlah. Nah, balik ke depan dia. Yang di belakang ini maju ke depan. Banyak utang lah, banyak masalah lah, terpejem-pejem. Itu. Jadi dibabitkan kalau, hilangkan kalau. Karena tujuan kita semayang aqimis salata li zikri, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Dirikan salat tujuannya untuk mengingatku. Berzikir itu artinya mengingat. Bab auqatus salat, bab yang menerangkan tentang waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat. As-shalawatul maktubah al-khamsah. Salat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala ada 5. Khamsat ada 5. Wahya az-zuhur wal asri wal maghrib wal isya wal fajri, atau disebut dengan subuh. Jadi salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Waqad jama'aha Allahu li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hataini al-ayataini. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, fa subhanallazi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi asyiyan wa hina tuzhirun. Jadi di dalam ayat itulah terkumpul 5 salat itu tadi. Salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Kemudian dalam ayat yang lain, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Oh, jadi dua ayat. Ayat pertama itu zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian salat subuhnya di ayat yang kedua di surat apa ini? Surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 78. Aqimis salata aqsamu awqati salat yanqasimu waqtu kulla salatin ila awqati sittah. Waktul fadilah. Salat ini ada waktu-waktunya. Jadi ada waktu-waktunya. Yang pertama waktu yang paling afdal. Waktu yang paling afdal kapan kita melakukan salat? Idza shallal insan fi hadzal waqti hasala ala fadilati awwalil waqti wa yakunu bidzalika bil istighal bi asbabis shalah man min dukhulil waqti summal mubadarati bis shalah. Kapan dikategorikan waktu yang paling afdal? Dikira-kira ke waktu yang paling afdal setelah azan kita melakukan kegiatan untuk sholat seperti berwudu, menutup aurat, kemudian ke WC ini, buang hajat. Kalau ada buang hajat, kira-kira 3 ekor itu berapa lama lah kita gawekan? Ini yang umum bukan yang kencingnya 15 menit, bukan. Kencing tak ada 15 menit. Usah apa seletingnya. Iya, alang kelamanya. Ini yang umum kira-kira kalau ngawekan setelah azan, ngawekan nutup aurat, bersuci, beristinja tadi kira-kira berapa menit lah? Lebih kurang kita ambil lah 15 menit. Nah, maka waktu itulah yang paling afdol. Apalagi kita habis mayang, apalagi sebelum azan dah duduk di masjid, lah sudah wudu, lah rapi, azan, tegak semayang sunat, solat sunat, habis semayang. Oh, itu pun hebat lagi sudah. Nah, tapi kalau nak diukur itu lebih kurang berarti 15 menit lah. 15 menit setelah azan itu waktu masih dikategorikan waktu yang afdol. Waktu afdol. Azan zuhur jam 12. Tidak semayang di masjid misalnya, tapi semayang di rumah karena uzur atau apalah misalnya. Semayang di rumah jam berapa? 12:10. Masih dapat itu waktu fadilah. Waktu paling afdol. Ya. Kalau zuhur jam 12:10. Itu orang masuk asar 10 menit lagi. Itu aku masih ada apa qadaan? Salat zuhur 12:10. Itu jam di lana asar kurang 5 menit. Baru semayang. Oh, ada anak qadaan? Iya, baru semayang zuhur. 15 menit lagi sebelum sebelum asar. 15 menit lagi sebelum ngepam asar, semayang asar. Tidak ada qadaan masih adaan. Belum masuk waktu azan. Masuk waktu asar. Nah, kalau sudah azan, masuk waktu asar qadaan dia. Sudah azan asar baru qadaan. Cuman itu tadi waktunya tadi tidak ada fadilah lagi, sudah lah di ujung sudah. Lah di ujung ni tadi waktunya lain lagi. Bahkan dalam kitab yang besar, di kitab lain bukan di kitab ini, ada namanya istilahnya jamak suri. Jamak suri itu jamak tapi gambarannya baik. Jamak itu mana? Menggabungkan dua solat Nah, ini bukan jamak yang itu bukan, tapi kejingoannya baca jamak. Macam mana? Cak tadi semayanglah di ujung sudah. Lah sudah para asar, selesai dia sembahyang asar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan asar. Habis itu tegak lagi sembahyang zuhur. Itu tidak apa-apa dalam arti kata masih tetap dikategorikan sholat bukan qadaan, tetap adaan karena cuma lah di ujung. Cuman bahasanya tadi seperti jamak, pecahnya tadi habis main zuhur tegak lagi sembahyang asar. Cuman itu sangat tidak dianjurkan. Baranglah di ujungnya sudah. Lah di akhirnya. Yang afdolnya tadi di awal. Nah, kalau yang afdolnya tadi di awal, kemudian kadang juga masalahnya sholat sunat di masjid.
Kalau kita nak sembahyang sunat, Bapak usahakan datang cepat. Jangan datang lambat. Kalau nak sembahyang sunat, kalau sudah terlambat, cara terlambat. Jangan masih nak sembahyang sunat, nak maksa ke diri tadi. Ibaratnya terlambat, nunggu kita sembahyang. Nah, maka tu pernah anak terjadi, ada sikap masjid bertanya dengan anak, mak mana Ustaz hukumnya kalau kita lagi sembahyang sunat dikomat oleh wong. Retinya dia tu bertanya, budak ini depan situ lah. Akhirnya beribut berdua ni tadi. Nah, akhirnya anak tengah tadi bahasanya tu, ya sudah, baranglah jadi, dah usah diribut ke. Ya pula kalau kita nak sembahyang sunat tu cara datang cepat, jangan datang lambat. Ya kita, ya bayang ke datang dua, habis azan dua sembahyang sunat, habis nak tahiyat tadi tu assalamualaikum datang lagi 4, mayang lagi, nunggu pula 4 ekor. Dah sudah parak assalamualaikum datang 5 ekor sembahyang sunat lagi. Jam berapa nak sembahyang zuhur gitu? Nah, jam berapa lagi nak sembahyang subuh? Kalau sudah saling tunggu lah, kalau ini datang lagi sembahyang sunat lagi. Nah, maka tu biasanya ada yang bagus itu, yo cuman kalau masjidnya aku alhamdulillah. Cuman kalau yang model cak ini tadi akhirnya jadi ribut, lebih lemaknya pasang jam. Ada cak di Masjid Aqobah tu nak guna sembahyang. Masjid Aqobah di Pumnas tu dia di Kenten tu. Aqobah berapa itu yang besar? 2. Kalau satu di Busri itu di Pumnas tu ada 2 Aqobah. Ada 2 dengan 3. Ya, nah anak pernah sembahyang di 2. Itu makin jam Pak komatnya. Jadi tak baca, tak bertegangan. Kalau lah bunyi di komat tu, dah baca, tak marah-marah. Itulah biji mata kau nak. Nah, tunjuk macam tu. Itu nak jingo nak sembahyang tu berapa detik lagi. Nah, itu. Cuman kalau masjid kita akol, tidak ada istilahnya banyak masalah, ya sudah, tak usah pasang jam, jadilah itu sembahyang baik jadi. Ya, cuman kalau jadi masalah cak tadi, ya lebih baik pasang jam. Jadi wong datang, apalagi datang masjid yang banyak disinggahi wong. Masjid Darus Said, Masjid Aqobah tadi. Itu kalau sembahyang zuhur makhluknya bukan makhluk situ kan, makhluk dunia lain kalau itu. Nah, Masjid Ramadan itu makhluk dunia lain kan yang datang. Ya kita kan tak tahu, dah acak nak kata orang datang mampir nak sembahyang sunat, itu kan. Kalau cara kita kampung sama awas baik, saling awas baik. Kaget dulu nak haji lagi sembahyang. Nah, sudah, itu gitu. Ada yang jadi masalah itu kan ada jadwal yang jadi imam. Iya. Imam subuh tinggal 2 menit lagi dia harus sempat anak itu masjid. Padahal dia tugasnya jadi imam. Kita pertumbuhannya sudah itulah jana tadi. Itu bukan sekali 2 kali Ustaz. Itu kebiasaan. Jadi aku sudah watak. Sabar makanya sabar. Habis mau lebaran ini. Macam mana? Sana. Oh iya. Sini baik. Ya sabar ngaji. Yo. Anak ni gogo kali ini. Jangan salah jawab. Iya. Yo. Kacau, lebaran masih. Abang. Nah, itu jadi kalau baca ya siapa pun. Iya tetap sah. Iya tidak dapat fadilatnya tetap sah di akhir waktu tadi. Nah itu waktu yang paling abdul. Jadi tadi balik tadi sholat sunat kalau baca cara datang cepat. Apalagi ada yang zuhur itu kan sholat sunatnya 4 kan. Nah ini datanglah terlambat, nak 40 sembahyang. Oh rasanya sudah 4 tadi itu sabi 10 ayat itu. Nah dia itu dengan kita komat ke dia marah kan serba salah laju. Harus bijaksana. Bahasa itu jangan bijak sini. Bijaksana itu ke sana. Nyingok uang, jangan bijak sini. Nak nurut ke diri itulah. Pokoknya nak sembahyang 4 tu lah, begitu lah kamu. Nah, sama dengan imam. Imam tu harus bijaksana, jangan bijak sini. Kalau jadi imam tu harus bijaksana. Jangan pokoknya nak yasin dulu aku. Ada yang gegel kaki sudah maka tu ngaku gitu sunatnya Nabi. Stawu surubakum fa inna noleh. Tengok. Nah, ada yang tua.
betul gege sudah. Awasi jinggo. Cuman kalau kita ngomong inilah, maka tuh sebagian kadang cuman berteriak tidak noleh lagi ngapo. Wong inilah sudah. Nah, ngapo itu dipraktekkan itu biasanya di masjid-masjid yang umum. Iya, masjid yang umum Nah, noleh Pak, semain Jumat misalnya, setahu. Saya mudah kalau ini baca lah di lambe ini saya. Nah, dulu tuh kan bapak itu kan. Imam pakai al-qulub yang bapak tahu lah betul. Itulah tadi. Makanya bijaksana tuh nyingok banyak tua. Itu Nabi bapak kena marah. Nabi pernah marah dengan sahabat. Ngapo karena sembahyang maghrib pernah dipanjangkan ayatnya. Malah Nabi nyuruh cepat sembahyang. Jangan panjang itu Nabi. Sama dengan sholat Jumat. Jangan panjang Pak Jumat. Jumat itu jangan panjang. Wong ini minta maaf, kadang khotbahnya setengah jam. 45 menit kadang. Oh ya Allah lah kelamonyo. Tidak didengar wong juga. Iya, bukan masalah anaknya nyampe. Kenapa? Memang hukumnya Jumat itu tidak boleh lama-lama. Itu tadi khotbahnya taruh kelah misal panjang tadi bukan panjangnya bukan sejam. Panjang itu dalam arti kata 30 menit. Itu sudah termasuk panjang, Pak. Nah, sholatnya cepat ke. Ini khotbah 30. Sholat Jumat nak pakai ayat panjang dulu. Masalah sholat. Kita berdekatan masjid. Istighfar kan. Begitu sini kita masih khotbah, di situ sudah Allahu Akbar. Sholat Jumat. Kita tetap sholat Jumat kita kok pulang balik kita ini langsung sholat Fardu lagi. Tidak apa. Karena masyarakat sini banyak. Artinya kalau nasi nunggu ke siku masjid tidak bakal muat kan? Tidak bakal muat. Jadi tidak apa. Yang tidak boleh itu, yang dimaksud mengaji tadi itu, kalau masjid dibuat di satu tempat 2 iko, padahal kalau siko masih cukup. Nah, kalau siko masih cukup, dibuat 2, maka itu tadi. Kalau sikonya sudah duluan sembahyang, sikonya tidak, ini yang tidak sah. Itu kalau di tempat yang kalau siko cukup. Nah, kalau ini kan kalau sembahyang kalau tidak cukup, istighfar sampai penuh, iya udah muat. Jadi tidak katik masalah dengan yang tadi. Nah, siapa duluan lantak lah sana, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau di sikot tempat ada 2 masjid, padahal satu masjid sudah cukup. Maka itu di zaman Nabi ada namanya masjid jami, masjid jami. Banyak Pak masjid zaman Nabi itu. Cuman kalau sembahyang Jumat ke jami kalau bahasa kita ini masjid agung. Nah, cuman kalau gitu masjid agung kalau mana muat itu masjid jami bahasanya. Ke masjid agung enggak muat gitu. Maka itu ada masjid-masjid, boleh dipakai masjid lain itu. Karena banyak. Ada kota di daerah Depok itu berdekatan sekitar 100 meter. Tapi beda ini masjid Muhammadiyah, ini masjid NU. Tidak apa, karena jumlah masyarakatnya banyak, jumlahnya banyak. Bukan masalah organisasi itu bukan. Itu tidak masuk hitungan organisasi. Kalau semain Jumat tetap ayam. Cuman maksudnya itu jumlahnya itu kalau misal ini bukan NU bukan Muhammadiyah, coba kalau sikap masjid muat tidak muat. Pasti berbagi kan. Jadi bukan masalah NU Muhammadiyahnya tidak. Nah, itu jadi imam harus bijaksana tadi. Imam ini kan macam-macam tipikalnya, Iya. Makmum ini kota kecil kadang-kadang mau tidur berat macam. Maksud kami itu imam itu berbaca bijaksana lah. Setelah sujud langsung tegak lagi, kaget langsung membaca bismillah dulu, tarik nafas dulu lah. Korban ini banyak kan? Ada orang ini, ada masih ini lambat lambat. Dia baru tegak lah sudah. Lagi. Bijaksana lah. Imam masih bodoh. Ajar tuh. Jadi lemah, hina baca sholat ini. Jadi kalau masih tidak hina lagi. Jadi cerah. Masih ada selasa. Jadi di dalam sholat itu kan ada namanya sapa. Ada namanya
sakta. Apa sakta itu? Berhenti sejenak. Di mana? Ketika walad do amin. Kemudian dari Al-Fatihah nak ke surat itu berhenti juga sakta. Kemudian dari walam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti dulu, jangan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, itu makruh. Berhenti dulu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sakta itu berhenti, cuman bukan lama dulu. Ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ngapa lamanya? Jangan lama nian, dengar. Sekadar ya. Nah, sakta namanya. Jadi jangan pula terlalu lama, jangan pula terlalu cepat. Jadi itulah bijaksana, berusaha sebisa mungkin. Azan ya? Mungkin ini yang bisa disampaikan. InsyaAllah kakek disambung di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.